Perkenalkan, nama saya Nur Hilma, NIM 21093081100016, Prodi Manajemen, kelas 21B. Di sini saya akan menjelaskan dua materi beserta sub pembahasannya. Baiklah, untuk materi ke-1, telaah pustaka dan hipotesis dalam metodologi penelitian bisnis. Yang pertama, definisi dan tujuan telaah pustaka. Telaah pustaka atau literatur review merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk membangun fondasi teoritis dan empiris bagi penelitian yang akan dilakukan. Melalui telaah pustaka, peneliti dapat mengetahui kesenjangan penelitian, mengidentifikasi pertanyaan yang belum terjawab, dan menemukan arah baru untuk investigasi. Selain itu, telaah pustaka juga berfungsi untuk memperkuat kredibilitas penelitian dan memposisikan kontribusi yang diharapkan dari studi yang dilakukan. Kedua, komponen-komponen dalam telaah pustaka. Yang pertama, tinjauan teoritis. Bagian ini mencakup analisis dan sintesis teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti harus mampu menjelaskan konsep-konsep kunci, model, dan kerangka kerja teoritis yang mendasari studi mereka. Yang kedua, tinjauan empiris. Bagian ini menyajikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang sedang diteliti. Peneliti perlu mengidentifikasi temuan-temuan penting, perbedaan metodologi, dan kesenjangan penelitian yang masih ada. Yang ketiga, sintesis dan posisi penelitian pada bagian akhir. Peneliti harus mampu mengintegrasikan informasi dari tujuan teoritis dan empiris, serta menjelaskan kontribusi yang diharapkan dari penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, perumusan hipotesis, pengertian dan fungsi. Hipotesis adalah pernyataan sementara atau dugaan awal mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel yang akan diuji melalui penelitian. Fungsi utama perumusan hipotesis adalah untuk memberikan arah dan fokus pada penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis membantu peneliti mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan, merancang metode pengumpulan data yang tepat, dan menganalisis hasil secara sistematis. Selain itu, hipotesis juga berfungsi sebagai jembatan antara teori dan observasi empiris, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. 4. Jenis-jenis hipotesis dalam penelitian bisnis. Yang pertama, hipotesis deskriptif, menyatakan karakteristik suatu populasi atau fenomena tanpa membuat pernyataan tentang hubungan antara variabel. Yang kedua, hipotesis komparatif, memperkirakan perbedaan antara dua atau lebih kelompok atau kondisi. Yang ketiga, hipotesis asosiatif, menyatukan hubungan atau asosiasi antara dua atau lebih variabel. Yang keempat, hipotesis kasual, menyatakan hubungan sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Yang keempat, langkah-langkah dalam perumusan hipotesis. Yang pertama, tinjauan pustaka. Peneliti melakukan telaah komprehensif terhadap teori dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Yang kedua, identifikasi variabel peneliti. Mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti, baik variabel independen, dependen, maupun kontrol. Yang ketiga, perumusan hipotesis. Berdasarkan tinjauan pustaka dan identifikasi variabel, peneliti merumuskan hipotesis yang menggambarkan hubungan antar variabel. Yang kelima, hubungan antara telaah pustaka dan hipotesis. Yang pertama, telaah pustaka mendukung hipotesis. Telaah pustaka yang komprehensif memberikan landasan teori dan empiris yang kuat untuk merumuskan hipotesis yang logis dan didukung oleh penelitian sebelumnya. Yang kedua, hipotesis mengarahkan telaah pustaka. Perumusan hipotesis yang jelas membantu peneliti untuk lebih fokus dalam melakukan telaah pustaka dan mengidentifikasi celah penelitian yang belum terisi. Yang ketiga, sinergi telaah pustaka dan hipotesis. Telaah pustaka dan perumusan hipotesis saling melengkapi dan memperkuat metodologi penelitian, sehingga dapat menghasilkan temuan yang valid dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Baiklah, untuk materi kedua yaitu desain penelitian.
Yang pertama, pengertian desain penelitian. Menurut Malhotra tahun 2004 menyatakan bahwa desain penelitian memberikan serangkaian prosedur dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menstrukturkan dan atau menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penulis mendefinisikan desain penelitian sebagai pedoman kerja dalam melakukan penelitian yang bertujuan agar penelitian berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya, perspektif desain penelitian. Desain penelitian dapat dilihat dari berbagai sudut pandang atau perspektif sebagai berikut. Yang pertama, desain penelitian berdasarkan masalah penelitian yaitu phenomenon gap, research gap, teori gap. Yang kedua, desain penelitian berdasarkan tujuan penelitian yaitu penelitian eksploratif, penelitian pengembangan, penelitian verifikatif. Yang ketiga, desain penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi, yaitu penelitian deskriptif, penelitian komparatif, asosiatif, dan yang keempat, desain penelitian berdasarkan penggunaan hasil, yaitu penelitian murni, penelitian terapan. Yang kelima, desain penelitian berdasarkan metode pengumpulan data, yaitu longitudinal. Yang kedua, cross section. Dan yang keenam, desain penelitian berdasarkan tempat, yaitu penelitian perpustakaan, penelitian laboratorium, penelitian lapangan. Yang ketujuh, desain penelitian berdasarkan pengendalian variabel, yaitu penelitian survei, penelitian eksperimental. Yang kedelapan, desain penelitian berdasarkan taraf penelitian, yaitu penelitian deskriptif, penelitian inferensi. Yang kesembilan, desain penelitian berdasarkan kehadiran variabel, yaitu historis, ex faktor, eksperimental. Yang kesepuluh, desain penelitian berdasarkan analisis data, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang kesebelas, desain penelitian berdasarkan level analisis, yaitu individual, kelompok, organisasional. Yang ke-12, desain penelitian berdasarkan ukuran sampel, yaitu sensus dan sampel. Yang ke-13, desain penelitian berdasarkan teknik pengambilan sampel, yaitu probabilitas, non-probabilitas. Yang ke-14, desain penelitian berdasarkan sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Yang ke-15, desain penelitian berdasarkan metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner. Yang ketiga, strategi desain. Untuk mempermudah dalam menyusun desain penelitian, ada beberapa pertanyaan mendasar yang harus dijawab. Pertanyaan tersebut harus terjawab dan berkaitan dengan masalah penelitian, tujuan penelitian, penggunaan hasil penelitian, telaah pustaka, hipotesis, dan variabel penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, sumber data, pengumpulan data, populasi dan sampel, analisis dan interpretasi data, simpulan dan saran, penyusunan laporan, bahan dan peralatan, pendanaan, dan yang terakhir personalia. Penyusunan desain penelitian. Pada proposal, penelitian skripsi, tesis, maupun disertasi pada umumnya dirumuskan pada bab yang membahas metode penelitian dan analisis data. Beberapa hal yang dibahas dalam bab metode penelitian dan analisis data adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian berisi tentang jenis penelitian berdasarkan pengendalian variabel-variabel oleh peneliti. Apakah peneliti mengendalikan atau melakukan uji coba atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti atau eksperimental, atau peneliti tidak melakukan tindakan manipulasi terhadap variabel yang diteliti atau survei. Yang kedua, lokasi penelitian. Pada penelitian terapan, lokasi penelitian adalah tempat di mana masalah penelitian akan dipecahkan. Pada penelitian murni, lokasi penelitian adalah tempat di mana konsep diujikan. Pemilihan lokasi untuk penelitian murni lebih menekankan pada kesesuaian lokasi subjek dengan konsep yang akan diujikan. Sedangkan pada penelitian aplikatif, lebih menekankan pada keberadaan masalah yang ada pada fenomena bisnis.
Baiklah, itulah penjelasan dua materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.